Quran itu Allah turunkan. Makanya mak dan bapak, hilangnya Taurat, habisnya Zabur, habisnya Injil, karena sudah rangkum semuanya dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati buya-buya, ongku-ongku, orang-orang tua kami, yang mulia Bapak Wali Kota, yang mulia Bapak Ketua dan Bapak Ketua Yayasan, yang mulia Bapak Kekamenak, yang mulia seluruh Bapak Ibu dosen kami, kemudian Bapak Ibu Ketua seluruh masjid yang ada dalam kota dan kabupaten kita ini, kemudian ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan pada ketua mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, mohon maaf kepada kita semua, terutama seluruh dekan-dekan kami, karena suara baterainya dah soak, tidak istirahat. Malam tadi sampai ke Kumbu ini jam 2:30 subuh. Karena ceramah malam tadi di Bangkinang sampai jam 11. Jadi tidak ada istirahat. Pun setelah ini ada 2 hari di Bukit Tinggi, tidak juga pulang. Kadang-kadang awak lupa di bini, kadang bini lupa di awak. Yang kedua, saya tidaklah memberi ilmu, karena ilmu saya tidak ada. Kalau dibilang sedikit berarti ada, tak ada. Kalau masuk di perguruan tinggi ini, bahasa orang kampung awak macam menyerak anaye, kuaye wak seraan ke dalam sungai. Indakkan apa nama kok sorok atau apa bahasa sikonya. Indakkan banjir sungai oleh air yang segelas. Begitulah ilmu. Jadi masuk perguruan tinggi itu menggegek jelutui adanya. Apalagi para hufaz yang hafiz Al-Quran, tafsir Al-Quran dan lain-lain disiko sarangnya. Tapi tidak apa-apa, sekedar tukar pikiran Bapak dan Ibu, rekan-rekan para mahasiswa. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kalau membaca sejarah, orang-orang dulu tu kenapa pintar dari orang sekarang? Kau mohon maaf, ayah-ayah kami yang lama-lama kau pintar-pintarnya tidak kuliah.
Nyo ndak ada perguruan tinggi tu. Kalaupun ada ndak semudah kini. Tapi nyo hebat-hebat. Amak-amak kami mohon maaf, ibu-ibu kami majlis taklim hebat-hebat. Kenapa hebat orang-orang dulu itu? Coba kita buka sejarah. Dulu ketika Al-Quran turun, melalui malaikat Jibril, diterima oleh Rasul. Tidak ada tulisannya. Tidak ada tulisannya. Kalau tadi yang dibacakan qari awak, sesuailah suara orangnya kan. Orangnya gadang, suara gadang. Lepas bunyi lah. Ibu kalau lope nyo nan bujang ganteng nan ba Al-Quran iko kan negari orang rugi gadang awak. Cubalah nanti. Awak nak punya batang, orang mendapat. Maka jangan dilopean. Ibu-ibu majlis taklim tolong tandai capek tu. Jadi dulu itu turun Al-Quran tidak ada tulisan. Jadi Rasul panggil sahabat, Sa'al, sikoh. Dengan Al-Quran yang turun tadi disampaikan malaikat Jibril. Dengan dibaca dek Rasul, didengar dek sahabat. Dibaca, diulang. Dibaca, diulang. Kalau bahasa orang kampus, dibaca murajaah. Sehingga hafallah mereka itu akan Al-Quran 30 juz. Termasuk tafsirnya. Dari mana mereka bisa menghafal? Mustami' mendongah. Didongah ajanya. Jadi kalau di riset, mana yang hebat belajar mendongah daripada membaca langsung? Kiranya luar biasa. Lebih hebat mendongah daripada langsung membaca. Mana contoh Ustaz? Mohon maaf, ada orang buta. Orang buta matonya kau tak tahunya kau warna hijau, kau warna kuning, kau hitam. Mau sak kariman tu godang orangnya ketek, orang kau ancak atau ganteng. Tak tahunya. Tapi cubalah bacakan Al-Quran baginya. Makasih. Allah bakal ingat lah. Persiapan. Bacakan. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran tunanetra. Hadirin yang berbahagia. Mari kita dengarkan musabaqah tilawatil Quran tunanetra dengan nomor peserta 91. Mulai ayat surat itu, mulai ayat sekian. Hafal. Padahal tak nampak dirinya orang. Tak nampak tulisan, oh iko panjangnya 2,5 alif, iko panjangnya 1 harkan, iko wena, iko bila wena, iko iqlab. Tak tahu. Tapi nya hafal. Kenapa nya mendongah? Awak tak buka Al-Quran, awak bontang Al-Quran tu nampak dek mata, ko panjang, ko pendek, ko idgham, ko iqlab, ko isar, ko ikhfa. Tahu awak. Tapi ketika membaca, salah aja lah. Iya tu tak? Saya nunjuk yang salah tu. Bukan berarti membaca menampak iko tidak baik. Tapi lebih baik mendongak. Makanya anak-anak zaman kini, mohon maaf anak-anak awak, kenapa tidak pintar? Nyo tidak mau mendongak dong. Iya tu tak? Tak mau dengar. Dengan anak, tidak. Bila saya mengaji, indah. Tu kawan Allah apa ini? Biarlah. Tu kamu jadi alang besok tasrah. Oi mati amak sona matinya besok akan nak baca tasrahlah. Bila ngaji lah sayang. Lagi piti. Kau naik joreknya pak. Lagi piti. Awak supaya anak pai mengaji, wak bajunya piti. Kiranya dia GPT ndak ke surau dong. Ke mananya kakadai. Kakadai. Belanja. Lainnya pergi ke surau pergi belanja dulu. Sudah belanja baru kakadai. Kawan mengaji. Ini ngunyah. Makanya kalau ada musabaqah, kawan dapat juara 1, 2, 3. Ini harapan. Kadang tak hiburan.
Kenapa ndak ngaji? Ndak mau mendongak. Jadi kalau rekan-rekan saya maulah mau mendengar, berhasil. Berhasil. Apalagi yang kita kantong itu Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik kata Rasul, orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kini buat awak Pak Wali. Dulu di kampung itu, kalau di kampung kami desa, kalau sekolah wali nagari. Tiok lah negari itu dulu, tiok yang namanya, apa nama sekarang, kalau dusun, kalau sekolah namanya ada jorong. Tiok jorong itu ada surau. Berarti cik nagari itu, bara jorong tujuh surau. Kadang lebih dari itu, persuku malah. Ko surau Piliang, ko suraunya Melayu, ko suraunya Domo. Itu dulu. Kini jangankan persuku, jangankan perjorong. Cia je sanagari, ndak duit. Ndak duit. Coba. Dari mana penyakit ini datang? Padahal kalau kita baca sejarah Sumatera Barat bukan sarang qari dan qari'ah. Bukan itu saja, tapi sarang ulama. Kalau qari dan qari'ah itu tidak usah disobui. Sejak dulunya tidak pernah dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan. Karena sarang ulama. Ini Samudra Pasai atau Aceh. Berbenturan dengan pasisir. Pasisir itu disebut dengan pinggir pantai. Pasisir bagi orang awak. Kama jatuhnya. Itu pasisir di Padang segala macam. Makanya tuanku sangkal, mohon maaf, yang namanya Syekh Burhanuddin Ulaan, baguru ka Singkil, Syekh Abdul Rauf, itu pasisi ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Makanya dulu Riau, Jambi, Palembang, itu namanya Sumatera Tengah. Itu belajar ke mana? Kasiko. Coba. Kenapa sampai mati surau awak? Coba. Ini semua pemikiran bagi awak bersama. Al-Quran. Nawwiru buyutakum biqira'atil Quran. Sinarilah rumah kamu dengan suara Al-Quran. Dalam ilmu hadis, mohon maaf pada buya-buya dosen-dosen kami, ada maknanya 3. Al-Quran rumah itu di mana? Pertama rumah awak. Hendaklah dalam rumah itu ada suara Al-Quran. Dulu mak-mak biaya-biaya awak inyi-inyi awak. Jam 10 malam, jam 11 malam, tadonga di awak amak-amak baca Quran di rumah. Amma yatasaalun tabarakallazi biyadihi malaku. Itu irama waktu itu. Tidak murattal kayak qari kita tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu kini dulu mana dong? Alam taro kaifa fa'ala rabb. Tu dulu. Tapi rumah ke rumah atau dong enggak ada lampu listrik. Lampu togok aja. Iya tu enggak? Tadarus masjid musola. Oi, sampai sahur enggak berhenti. Terdonga musajid ke musajid, musola ke musola sampai sahur. Malam gantian. Udah kami balik di santai dari makan yo. Capek ni beko balik ke sekolah dia. Yo ni yo kak yo. Malah anda sahur balik lagi ke masjid baca Al-Quran, yang lain balik dulu pergi sahur. Terdongalah namanya Al-Quran berbenggema. Kini Pak Wali Kota, karena anggota dewan tak datang. Dia nak datang nyeranya takut kini datang ko. Baanya tak boleh masuk musajid. Kampanye-kampanye sedang jantungan mereka. Tak kepilih terindak, kepilih terindak. Itu makanya mau baca tadi rumah sakit jiwa ke bertambah gua tapi laloknya. Ya, do kawan metong nate mejanya kampung tu sekian suara do kampung tu sekian nate mejanya nak apa-apa ke kamar. Tu dua-dua aja saudara, dua-dua di situ. Okey.
Persoalan mak ayah, bacalah Al-Quran di rumah awak, di musajid, musola. Pak Wali karena anggota dewan tak ada siko, Pak Kamena ada, Pak Kapolres ada, Bapak dan Ibu. Kenapa baca Al-Quran jam 11 malam di musajid awak marah orang, bongi orang. Hoi, alah, malam. Kami nak lolok, bunyi orang. Oh, kalau ada undang-undang, memang tak boleh pakai mikrofon jam 10 malam, kata tak boleh. Tak apa-apa, sami'na wa ata'na. Apa lewat orang kampus ke orang to'at-to'at. Tapi jangan tak nyawa mengaji aja dilarang. Kalau ada main band mereka, buat lo jam 10 malam. Jam 10 kata tak boleh pakai mic dah. Ikon nak. Awak mengaji sepikir ikonnya tu nak toa di hati. Kalau orang main band Pak Wali ndak suka dan kau sepikirnya dah 2 meter tingginya. Hanya kalau tak ada kayak kamar tu. Iya tu ndak. Nan ditembaknya jantung kuah dah suka putui. Tapi ndak ada orang bangi dah. Lah sampai jam 2 malam berhenti band tu baru orang bangi. Bakok berhenti. Itu di kampung kami. Kalau di Siko merasa lebih parah dari itu. Iya atau enggak? Ini perlu diriset kawan-kawan nambo mahasiswa. Perlu. Kenapa? Apakah Pak Walinya tidak Islam? Apakah anggota dewannya tidak Islam? Apakah Pak Kemenaknya tidak Islam? Kok marah baca Al-Quran? Pak Kapolres bengi juga enggak? Iko ama ayah, mohon maaf Pak Kapolres, polisi dan segala macam. Ambo sangat bangga Pak polisi ya. Coba. Polisi itu istiqomah. Coba tengok Pak Kapolres. Jam berapa je wak basuh je polisi kain ni kojonya dah. Ndak tukar-tukar kainnya dah. Iya, istiqomahnya. Jam 2 malam iko je kainnya. Mereka basuh jam sampai subuh iko je kainnya. Dah lepas cuci tidak dah. Artinya karena beliau itu adalah abdi masyarakat. Beliau itu betul-betul disiplin dengan tugas. Tapi nambongi baca Al-Quran itu tidaklah polisi itu dah. Sesama jo awak je nya sunat Rasul je nya. Sama je kiblat je awak. Itu. Coba anggota dewan, saya tanya sama anggota dewan, 4 dewan. Ada enggak undang-undangnya bahwa baca Al-Quran hanya sampai jam 10 malam. Lewat 10 malam enggak boleh pakai mikrofon. Kalau ada, kenapa enggak dibuat itu orang main organ tunggal atau main dan lain-lain itu. Coba. Padahal Al-Quran mak dan ayah menjadi saksi di hadapan Allah. Coba. Tadi dilaporkan oleh Pak Wali, oleh Pak Ketua, mahasiswa ini, mahasiswi kita ini tamat dari sini langsung diberikan kerja. Itu istimewa. Istimewa. Cuma tadi dong ada mau SD, SMP, ya, TK. Iko lah membuat ibu hati seketika ama ayah. Makanya kalau ngajar di TK tu, SD tu entahlah. Kadang guru mengaji, coba tambah. Gimana? Bagaimana yang tamat qari dan qari'ah. Para qari jadi imam. Seluruh kota kita ini diisi oleh anak staidan yang menjadi imam. Gajinya sama dengan pegawai negeri. Sesuai? Kan itu kan. Ikon tak? Kalau ndak mereka jadi imam siapa? Mohon maaf inyi-inyi awak jo lebih lo generasi dan regenerasi itu ditukar. Kadang-kadang mereka kok ingin jadi imam kok Pak Wali. Tapi ada sebagian imam-imam inyi-inyi watam ajan wa ang le amu doa na tawang. Iko tu nama datuk-datuk tongkau nama. Pada inyi-inyi waktu mohon maaf sebahagian. Allahu Akbar masih bagus. Pasohanya, vokal suaranya, tajwidnya. Tapi ada sebagian tak topik pasohanya lain. Allahu Akbar.
Anyo nak inyo je jadi imam. Kawan di belakang, bila selesai kan. Tapi ada juga anak muda kita ini, kawan-kawan saya ini agak malas ke masjid. Itu salah itu. Cobalah anda yang gagah, yang ganteng kayak begini ya. Dibuatkan giliran di tempat anda mana tinggal. Zohor azan sianu. Oh ya kuliah ndak bisa, nyo sekolah ndak bisa, asar ndak bisa, nyo olahraga ar-riyadhiyah. Okey, ndak apa-apa. Maghrib si Ijon, isya si Anton, subuh si Rudi. Kalau muda-muda macam kau azan ma. Apalagi suaranya mantap. Allahu Akbar. Ustaz, kami ndak irama itu, irama modern. Boleh. Allahu Akbar. Kok macam itulah anak muda jadi imam. Nang gadi-gadi di rumah tu mambu-ambu datang saja. Coba. Ikut nak jadi azan intalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata amak-amak majlis taklim lah azan orang entahlah. Tapi kata lah masuk nampaknya iya, ndak terdongah. Ndak dongah. Mana lah terdongahnya baterai lah suak. Coba. Jadi banyak hal. Oh, tadi Pak Kepala kita ini diisi oleh mahasiswa kita berbagai kabupaten, malahan regional saya dengar tadinya. Ada Jambi, ada Riau, ada Sumatera Utara, Medan itu. Medan. Itu regional. Kalau bisa jangankan regional, nasional, jangankan nasional, internasional. Kenapa orang berbondong belajar ke Sudan, ke Yaman, ke Kairo, Mesir? Bagaimana 3 tahun akan datang orang berbondong datang ke Payakumbuh masuk sepeda? Setuju? Lahirkan mereka orang-orang yang baik. Oh, tadi yang tamat wajib hafiz Al-Quran 6 juz. Munaqashahkan. Soal berikut. Fabaddalal ladzina amanu sambung. Ditangguhkan. Ulang menghafal balik. Itu. Kalau pondok kita mohon maaf Bapak Ibu, sanawiyah 2 juz, aliyah 3 juz. Dimintanya sebanyak itu. Padahal mereka ada 10 juz, ada 12 juz. Malah yang takhasus kemarin, yang awak buat itu baru setahun, ada yang sudah sampai 20 juz. Baru 9 bulan. Tentu kemana mereka nyambung? Tentu kasih kau. Apa caranya adik-adik awak yang SMA, yang SMK, yang aliyah sekarang, kerjasama dengan Pak Wali Kota, anggota Dewan, orang-orang pengusaha, orang-orang kaya, apalagi mahasiswa, buat besok tingkat aliyah musabaqah tilawatil Quran. Dibuat di kampus awak supaya banyak yang mendaftar. Yang juara 1 gratis kuliah sampai tamat. Yang tidak bayar. Kan gitu. Kini itulah Pak Wali musabaqah tilawatil Quran ni buat antar jorong-jorong, antar wali negari, antar kecamatan. Hadiahnya amplop. Lalu sampai pulang lah habis isinya. Boleh ke paket. Iya, coba rekan-rekan besoknya di mana tempat anda berada, kerjasama dengan majelis taklim, buat musabaqah tilawatil Quran. Jangan remehkan Al-Quran, jangan rendahkan Al-Quran. Ini tidak musabaqah tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, hadiahnya cuma 3 juta. Orang sepak bola sekali gol aja mendapat 50 juta. Orang main bulu tangkis saja, rumah dia lagi, auto dia lagi, salon dia lagi, PT dia lagi, bini dia lagi lah. Entahlah. Coba, buat besok musabaqah. Tingkat anak-anak, hadiahnya sepeda. Tingkat remaja, hadiahnya Honda. Tingkat dewasa, 40 sampai 60, hadiahnya umroh. Tapi ibu majelis taklim, kamu yakin sajorong itu marah kakaknya? Oh, 3 kakak, seluruhnya ikut itu. Hadirin jangan lupa, nanti malam kita mengadakan musabaqah tilawatil Al-Quran tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Mari kita saksikan. Mari, melimpah boleh musaji. Ya, bara orang dalam rumah tu sadonya ingin menjadi peserta. Jambu ikut. Kata apa MC, hadirin yang berbahagia.
Peserta 91. Dipersilakan. Nanya metek tu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kawan golak siang kiri kanan. Golak kawan. Inyo nak takutnya pede je nyo. Kenapa pedenya selaku peserta? Dalam ingatannya, umroh. Coba, jangan diremehkan Al-Quran. Saya kemarin mohon maaf Pak Wali, mengadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat guru mengaji di surau seprovinsi. Hadiahnya saya kasih umroh. Tidak ada minta sama Pak Wali, sama Bupati, sama Gubernur, sama pengusaha. Tidak ada. Tidak ada. Saya kasih. Bilang sama Yayang ke, Yang. Nah, kadang tak cahaya orang Pak Wali. Bos awak bayang ke bini, itulah kadang-kadang. Bu. Sekali-kali ditengok jo HP laki. Amu kadang herannya nengok Pak Wali. Nya laki kini lain pula. Kabini orang bayang. Ya yang tunggu abangnya dekat jembatan awak makan bersama yo nya ne. Kabini orang bayang, kabinyo apa kau ya kau nya ne. Amu ndak sejak dulu bayang amu. Setul manggil yayang tu. Coba tengok dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalb lam faddu min aulik. Fabima rahmatin minallahi linta. Coba tengok dalam ilmu tafsir. Apa arti linta itu? Lunak lembut. Makanya manggil yayang itu sejak dulu, sejak masa Nabi Adam. Nabi Adam dibuang ke dunia kuah. Nabi Adam makan buah kundi. Siti Hawa makan buah kundi. Betul, keluar. Dihalau. Nabi Adam dibuang ke tanah Jeddah. Dibuang ke tanah Hindia. Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah. Boleh baca Jeddah, boleh ada baca Jeddah. Begitu dalam riwayat. Tapi Allah a'lam bishawab. Nah, barang lamunya mereka nak basuh dah. Cuma gara-gara ciak dosa. Kan sudah Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Baqarah itu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kullaha min ghadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hazihi sajarah. Jangan kek kayu tu nak. Ada hantu situ. Kawan kini dia bawa kayu hantu tu namanya gini. Makanya mereka tu sebangsanya. Di campaan. Nabi Adam teragak jo Siti Hawa. Siti Hawa teragak kan Nabi Adam baca rohnya. Kada telefon Nokia ndak do. Nak kirim surat kantor pos ndak do. Baca roh. Nanya lah Nabi Adam kata buki. Diimbaunya Siti Hawa. Yang. Di bawah di angin. Yang. Ratusan tahun baru terdengar oleh Siti Hawa. Kau pasti laki kau. Di mana? Atagak lonyo di atas bukit. Dijawabnya, Yayang. Jadi panggil Yayang tu ndak kini aja dah. Tu makanya kalau ndak ada channel awak, anaknya lah atas bukit. Dapat harga sinyal mereka tu. Leh jelas. Jadi gitu, Al-Quran jangan diremehkan. Kau nak ada amplop. Buat besok. Hadiahnya anak-anak sepeda. Remaja hadiahnya adalah Honda. Dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya adalah umrah. Yang tua-tua yang 60 ke atas. Buat je untuknya. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Suai. Ustaz, kau kain kapan hadiahnya? Iyo, dibuat di Honda ni nak pandai masuk gigi. Dia pergi umrah berdorong je sepeda. Akan banyak cara Jawa jadi ni nyo. Agi kain kapan? Matinya bungkus. Artinya bunyinya sampai legolak bunyi. Tapi bangga bahawa yang kita bawa mati itu kain awak juara mengaji Al-Quran. Besok Al-Quran togak di samping awak. Malaikat datang, man anta, engkau siapa? Memangnya kenapa? Saya mau nanya mayat, jangan ditanya.
Saya ini Al-Quran yang beliau baca dulu. Di mana dibacanya? Di Faidah. Oh gitu? Iya. Siapa lagi? Jangan ditanya. Banyak kawan saya. Pokoknya banyak jangan ditanya. Ini urusan saya. Al-Quran menjadi saksi. Al-Quran menjadi pembela. Kenapa Al-Quran tidak awak jadikan itu? Itulah kadang-kadang Ustaz, kami Al-Quran do maciknya kami bertuju Ustaz. Bolehlah. Nak do piti do Ustaz. Konai Pak Wali. Konai Pak Kemenak. Pak Kemenak kan ti orang sangka menikah kan buat Al-Quran cik surang. Amara ta kumpul di kantor KUA tu. Antarlah kasih kau. Antarlah ke majlis taklim. Kau di kantor bawa siapa nama baca? Orang kantor KUA ada gilo menikah aja kan? Kariman, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin apa? Lei tahu Jawinar nak? Lei tahu Jawinar? Itu makanya coba baca dalam, kalau dulu namanya Dirasah Islamiyah atau sudah tu berubah dengan Tarikh Islam. Kalau di ini kini namanya ya sejarah kebudayaan Islam. Cobalah baca sejarah. Siti Aminah menikah dengan Abdullah, ibunda Nabi Muhammad. Coba. Zaman jahiliyah. Siti Aminah di mananya? Di rumah, tidak pernah keluar. Makanya perempuan, mohon maaf, jadi santapan dulu zaman jahiliyah. Siti Aminah tidak pernah disentuh. Terpelihara, makanya Aminah kini tidak sama juga Aminah dulu. Dong. Bedanya Ustaz. Aminah dulu tidak mau keluar rumah. Aminah kini tidak mau tinggal. Itulah Pak Wali. Cubalah mereka jam 5 sore doa. Sepanjang jalan doa, sampai mereka jam 2. Sebanyak Aminah tapi jalan. Mereka kedeyen. Coba. Al-Quran. Beruntunglah kita belajar Al-Quran. Makanya tadi dibacakan oleh Qari Awam. Itu dulu namanya Qira'ah Sab'ah. Dulu namanya Qira'ah Sab'ah. Kini kau dirubah Qira'ah Sab'ah itu menjadi Qira'ah Al-Quran. Di nomor Qira'ah Sab'ah karena riwayatnya dulu ada 7. Kini yang selalu dibaca Qaulun dan Waras. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malaka Yawmaddin. Kalau sempat yang muda muka membaca riwayat itu menjadi imam, pulang pasti kalian dituduh. Kalau selesai. Hanya baca. Tak dengar detek tadi. Tak dengar. Ya. Padahal tidak salah. Cuma orang banyak tidak paham. Seperti tadi. Umul mu'minun. Padahal humul mu'minun. Tu tengok. Masa ini sampai juara. Tak ni baca dia pun dah ngawana musliman tu. Hanya tu Hamzah situ. Tak ada mati ni ada umu je bacanya. Itulah awak kadang-kadang tak cukup pengolan awak. Pengolan orang papatan. Lai faham tak? Awak tidak ngerti orang nama salah. Tapi so yang namanya sepeda ikut jadi buat dulu macam itu ke masyarakat. Awak nak kena tuduh besok dekecenya awak sosial. Padahal masyarakat tu nak belum faham. Tunjuk aja dulu. Kalau umpamanya Dewan Hakim, musabaqah qira'ah Al-Quran yang membawa riwayat Qalun dan Waras. Dewan Hakim lah pahamnya. Apa yang dibaca? Seharusnya umul mu'minun. Baca umul mu'minun. Khata, salah. Jali, khafi. Itu Dewan Hakim. Sebablah makanan ini. Kalau awak kolun, makanan awak. Makanya awak ngaji dulu pandai membaca je lah bersyukur tu. Iya tu tak? Awak dulu kau ayah-ayah, ama-ama. Tak ada hafal Quran zaman dulu. Tak ada tu. Awak praktek solat. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin. Itu dulu. Mohon maaf kalau togak prakteknya dulu. Tak ada pakai sarawak macam ikut. Pakai sarung awak. Apa pakai sarung. At-tahiyatul mubarak. Iya tu tak? Ayatnya bukan hafalan. Karena sering diulang-ulang. Apa ayat engkau? Wal asri. Wal asri. Inna la insa. Musuh rau tu goyang-goyang. Itulah dulu.
Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, Al-Quran. Bisa, kenapa Al-Quran itu Allah turunkan? Makanya mak dan bapak, hilangnya Taurat, habisnya Zabur, habisnya Injil, karena sudah rangkum semuanya dalam Al-Quran. Sudah rangkum dalam Al-Quran. Dulu ada dosen saya, salah seorang dari Jakarta, itu menguraikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya satu ayat, 10 jilid Pak. Setebal satu jilid, setebal Al-Quran. Berapa kayanya ilmu dalam Al-Quran itu. Oh tilawah, cobalah. 7 iramanya, variasinya macam-macam. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Oh kaligrafi, ini kan kebetulan belum ada kaligrafi kan. Coba. Yang ada tadi jurusan kaligrafi, bukan satu, oh kaligrafi, satu aja, tidak, banyak jurusannya. Ada raqa'ah, ada dewani, ada sulus, ada khot, khot Al-Quran. Coba melahirkan khot dan khutatah itu. Kini luar biasa, 1 meter aja, adonan 3 juta. Ada 3, 1 meter, dibuat rumah awak tu, Pak kaligrafi, tolong ya, menulis sampai semayang kami di rumah. Bara upahnya, 1 meter bara 3 juta. Kalau yang sedang-sedang, 1.800.000. Coba. Kalau ambo dipanggil Ustaz Kariman, buat kaligrafi. Mau ambo. Berapa upahnya tak usah diupah. Agi jalan nak gadilan. Bukan murah. Al-Quran tu mahal. Mahal. Penuh dengan seni. Makanya kan baca Al-Quran tak boleh seni, tak pakai irama. Adolah mazhab nan contoh itu doh. Mau perlu caro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Itu irama. Jodoh mau irama bongi-bongi na mau. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan indah. Coba ya awak domam, sakit kepala, tak tenang pikiran, tak lomak perasaan. Donga orang baca Al-Quran larut malam. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jelas asyifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat. Makanya tadi doa mahasiswa awak luar biasa. Ambo mendonga tadi, Masya Allah. Doanya merakab dan mufid. Itu dulu diajari Buya awak. Merakab tersusun. Pertama dibawa istighfar. Tapi nyondak istighfar seorang untuk awak bersama. Dibawa masing-masing istighfar. Maka kalimatnya astaghfirullah. Bukan ia baca nastaghfirullah. Kemudian mulai doa. Bukan hanya untuk dia. Awak bersama. Na'udzubillah. Merakabnya. Luar biasa. Nah, dia doa. Tabil qulub. Hati dulu. Hati. Karena hati ni bagaikan pucuk kumpulan jalo. Yang elok hati, yang lunak hati, yang sojuk hati, yang rondah hati. Cuba baca. Apa boleh? Coba. Coba. Copet melompet. Dah ada. Nang busuk hati ya le. Nang korek. Nang tinggi. Nang jajok. Nang sakit. Jadi seluruhnya di situ. Makanya Al-Quran asyifa wa rahmatul lil mu'minin. Abu Lahab, Abu Jahil, itu di dingkotnya jahiliyah, ketuanya, al-mudirnya. Ketuanya. Tapi mendengar Al-Quran, luluh lantak hatinya. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahil di kampung awak bongi baca Quran? Le paham itu? Kalau kami mohon maaf di pesantren itu jam 1 dan jam yang kedua pagi itu 2 jam pelajaran semuanya hafiz Al-Quran. Kalau yang tidak murojaah, kalau yang tidak qiraah. Pokoknya 2 jam belajar baca Al-Quran dulu. Asalnya kan tak jauh masuk dah. Ini hati kau tidak membuat awak kau rusak. Kalau tak elok hati itu landak leh. Makanya Indonesia kenapa tidak maju-maju? Karena hati itulah.
Kayo awak salah jo, codi awak salah jo. Ndak ada yang tidak dihujat awak Indonesia, kau tak ada yang tidak dihujat. Jadi presiden dihujat. Siapa presiden kita? Coba baca dalam sejarah. Ndak ada yang tidak dihujat. Soekarno dihujat, dituduh kerjasama dengan PKI. Ganti Soeharto, dibilang memil bangga sampai reformasi. Diruntuhkan oleh mahasiswa. Tuding lagi, hasut lagi, naik Habibie, hujat lagi, sudah tu naik Gus Dur, tambah parah. Hujatan orang, kan masih ingat itu. Saya masih ingat apa orang bilang, Gus Dur ngapain kamu ke luar negeri, apa yang kamu tengok? Matamu kamu jangan nengok. Tapi karena Gus Dur orangnya dewasa, orang bijak, saudara-saudara, tenang, tenang. Itu ya baksonya, biarlah anjing menggonggong. Kabila tetap berlalu. Beres. Tapi hujat orang tak selesai. Ganti Bu Mega, hujat lagi. Ganti SBY, hujat lagi. Sekini siapa? Presiden kini siapa? Yang takut lah nyawik Jokowi itu. Dihujat juga. Jadi menteri, dihujat. Jadi anggota dewan, dihujat. Gubernur sampai Sabang Merauke, dihujat. Wali kota, bupati, dihujat. RT, RW, dihujat. Ngurus masjid, dihujat. Imam, dihujat. Ustaz dihujat. Kau ustaz kecil-kecilan contoh kau mak ayah jadi ustaz tu nak gampang no Pak Wali. Nak gampang no mak. Kadang-kadang ingin kami mau bakso di pinggir jalan, anda jo boleh ada orang dah. Kita tengok ustaz tu makan bakso pinggir jalan, ndak malu dia yang. Inyo tiap sore makan bakso situ. Awak ndak boleh inyo. Boleh kalau sempat macam membuka babi nyi dua. Entahlah. Bu, itu sakriman. Iya. Ti dua bini agak jajok dan caliaknya. Kok sempat lain talah. Ada tetangga saya di Pekanbaru, pengurus masjid indak, ketua RW indak, ketua RT indak, ketua pemuda indak, pengurus anak yatim indak, pengurus sosial indak, apa tidak aja dok. Tiga bini, ono aja orangnya Pak. Pada selero sama aja awaknya. Tapi itulah. Kemana bedonya? Jadi awak adu domba di orang, kayo awak curiga orang, ancak awak cemburu orang, buru awak caci di orang, miskin awak jual di orang. Tu bahasa mati awak sonang uang. Jangan bilang gampang, jadi Pak Kepala Stepida ini gampang. Tidak, poca kepala kau dipikir. Apalagi menjadi institut kau soga. Kini kan lalu institut kan jadi institut. Baca mencari guru besar profesor. Karena itu mungkin syarat. Iko. Tinggal bini, tinggal anak. Orang salah juga awak dia. Itulah. Jadi guru salah, jadi imam salah. Panjang imam membaca salah jo. Pendek dia baca di imam salah jo. Tidak datang imam salah jo. Iya atau tidak? Salah je salah. Nikah orang salah jo, tidak nikah salah jo. Baru Pak Kemenak. Itulah dari hati tidak bersih. Makanya tadi tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil hati wa dawaiha penyakit. Adanya obat wa dawaiha dawat penyakit. Ube. Aku hati awak. Ube hati awak tu. Memang kalau dia belajar ilmu tasawuf, coba baca dalam kitab Dakhaikul Akbar atau Tanwir Qulub, coba baca. Siapa awak itu? Siapa Kariman sebenarnya? Ama ayah tidak tahu, rekan-rekan pemuda tidak tahu, Pak Wali tidak tahu, Pak Kapolres tidak tahu, Pak Kemenak tidak tahu siapa saya sebenarnya. Siapa bapak-bapak saya ini sebenarnya? Siapa ibu saya sebenarnya? Siapa pemuda remaja saya mahasiswa ini sebenarnya? Yang tahu kita sendiri. Itu kenapa disalahkan orang, kenapa disalahkan orang. Cuman itulah penyakit di mana-mana perguruan tinggi ku ada penyakit hati dalam dosen. Aku nang parah Pak Kepala. Dibuat judul kau coret, jadi buat judul coret je. Mahasiswa tambah sakit, celako je lah, celako je lah. Nanti bukan dosen mereka mohon maaf dan padusi janda belaki, jadilah. Janganlah begitu.
Coba saya tengok di Malaysia, kemarin saya di Kuala Lumpur itu, tanya sama mahasiswa itu, "Dek, mana saya kuliah? Mana kuliah di situ?" "Oh, gimana proses kuliah?" "Ya, alhamdulillah, baiklah. Kalau udah judul dah masuk?" "Sudah." "Gimana proses judul?" Begitu disampaikan, langsung terima. Tak ditolak, tak dicoret. Sikit-sikit tak apalah. Kalau kau buat judul ditolak, judul buat ditolak, je coret je, tu buat apa keterangan tu? Tu dosen-dosen kat kami sitan tu. Ambo rasa kau parah pun itu lah. Janganlah begitu. Mohon maaf. Oh, saya dah doktor, buat karya ilmiah, buat jurnal. Udah bagus itu. Belum. Oh, Pak Profesor kita, Pak Rektor kita, dan perguruan tinggi lainnya, guru besar kita, buat karya ilmiah. Sudah prima, itu sudah gitu. Belum. Pasti masih ada yang diperbaiki. Boleh kawan-kawan ambo S1 kau metode riset tu nak ngerti baru. Adik buat macam itu. Coret-coret tambah kau ngutak deh. Apa cara dia? Apa arti dicoret kau ni? Itu coret. Tak tentu dah. Jadi nyo tambah poniang. Esok buatlah coret lah balik. Ba tambah poniang. Makanya bakawan lah nyo poniang sama poniang. Makanya ada ilmu matematika kan dulu awak belajar negatif dikali negatif sama dengan positif. Kalau bahasa kampung kurang dikali kurang sama dengan tambah. Apa arti tambah? Tak pernah belajar awak tu. Ambo potong dapat baru di S3. Apa arti tambah itu? Sebab di SD lah berajawa, di SMP berajawa, Aliyah berajawa, perguruan S1, S2 berajawa. Tapi arti tambah kau tak tahu dia awak dah. Rekan-rekan mahasiswa, kalau yang tahu coba jawab. Negatif atau kurang dikali kurang sama dengan tambah. Apa arti tambah itu? Coba ya, siapa yang pandai? Angkat tangan yang mahasiswa-mahasiswi. Coba, regu A? Tak ada, regu B? Regu C? Penonton? Kalau dapat tadi dan bayar uang kuliah 1 semester. Waktu habis. Makanya kecepatan tu bukan per menit, per detik. Masa iya pertanyaannya gampang tak dapat, tapi sulit itu. Mau tahu jawabannya? Mau ingin tahu jawabannya? Oke, bayar uang kuliah. Hei, cudongan elok-elok. Kurang dikali kurang sama dengan tambah. Arti tambah kodongan elok jawabannya. Orang gilo bakawan ju orang gilo sama dengan ba tambah. Orang ponyong bakawan ju orang ponyong sama dengan ba tambah. Robah mindset itu. Makanya jangan dicoret-coret, terima aja lah. Kawan-kawan saya buat judul ini segala macam. Kenapa? Ya ibtidah. Kenapa apa makna ya ibtidah ini? Terima aja lah dalam ilmu tafsir dulu, terima aja lah dulu. Atau waw atab. Kenapa hukum pertama, hukum kedua itu menunjukkan wajib? Menurut qiraat siapa? Menurut tafsir siapa? Coba terima aja lah dulu. Jadi coret-coret ditolak belum lah. Habis kau baru penjelasan. Suai kawan-kawan? Bayar uang kuliah ya. Itu mahal harganya itu. Tembusan ini bukan dekan aja. Ketua yayasan. Coba. Nah, kemudian bagaimana untuk mutu kita? Darul Quran, bagaimana kita punya mutu? Coba. Kalau tafsir Al-Quran berapa juz? Betul-betul hafal. Kok 3, kok 5, kok 6, ya 6. Jangan hanya hafal berapa? 20 juz. Di tes juz 1, indak jo. Juz 2, indak jo. Juz 3, indak jo. Katanya 20 juz. Ini baca, indak ada. Apa yang ada tu? Mutu. Jadi kuantiti kita butuh dan kualiti kita butuh. Kualitas. Kapan baru? Seluruh ilmu tafsir besok Pak Wali Kota ada musabaqah ilmu tafsir. 20 juz, 30 juz. Tak cari tempat lain, ada di tempat kita. Mencari qari dan qari'ah. Tingkat remaja dewasa, ada di sini. Tak cari tempat lain lagi. Karena kita kaya dengan orangnya. Oh, nak kaligrafi, ada di sini. Tapi kalau tidak ada, dicari kemana-mana. Sewalah dari Medan, sewalah dari Jawa,
Nanti musabaqah dari Jawa pesawatnya ulang balik ditanggung. Tiba di siko hotelnya nak ancak-ancak. Kemudian uang sakunya lebih banyak. Anak-anak wasiko tinggalnya dari rumahnya. Kemudian uang sakunya seketek pulanya. Akan tak balik dong. Coba buat anak awak contoh itunya. Tambah rajin mulia. Jadi Pak Wali kinilah bertanam bahawa sepeda ini adalah dibangun oleh Pemko kita. Tapi cukup? Tidak. Tidak. Sampai 7 juta dibantu tiap bulan. Tiap tahun. Sebetulnya Bapak dan Ibu. Ini kini masalahnya Pak. Masalah aja. Desa ingin membantu guru-guru mengaji di desa itu. Tapi Pak Wali tidak bisa mengeluarkan. Sebab aturannya Pak Jokowi tidak boleh. Pak Camat ingin membantunya. Yang mereka tidak juga boleh. Tapi tiada. Itulah dunia kah. Maka pengusaha, awak-awak yang mampu. Coba. Besok tamat mereka ini tadi tamat dari perkuliahan. Yang jadi imam, yang dikerja di kantor camat, yang kerja di kantor wali kota, yang kerja di kantor wali bupati, yang kerja di kantor kanegarian. Qori dan qori'ah ini ada. Di perhubungan ada. Di kepolisian ada. Di Satpol PP ada. Jadi besok kalau ada mereka itu acara, entah yasinan, entah itu namanya perwiritan, membacaan acara suci Al-Quran, Ustazah Sianu, Ustaz Sianu. Kan ada, ikon tak nak baca Al-Quran, sehingga tak ada. Etek je lah ya, ibu aja ya, bapa aja lah ya, nulak. Akhirnya tak ada baca Al-Quran. Langsung acara, pada kita sarang Al-Quran. Kemudian apa lagi? Pak Wali cukup jadi bangga. Pak Wali hanya cukup tanda tangan. Bagaimana? Yang namanya kota Payakumbuh dijadikan kota Al-Quran. Maghrib menjelang Isya seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita ini adalah menghafal Al-Quran. Sehingga rumah menjadilah rumah tahfiz masing-masing. Bukan hanya satu kenegarian rumah tahfiz. Negari kecil rumah Al-Quran. Rumah kecil pula. Tidak. Seluruh rumah adalah menghafal Al-Quran. Gurunya dari mana Ustaz? Ini kau kawan semanyaknya. Coba. Yang ambil minantu. Kena ada anak awak ambilnya minantu. Yang Medan jangan sampai jujur Medan. Cok, kau tak usah pulang lah kau. Cok, sini aja lah kau. Tak bisa bu, aku balik. Tak usah kau balik. Itu adik gadis kau tu. Ya. Oh yang dari Riau, Melayu sana mungkin. Di kau ni tak boleh balik. Di kau ni kahwin, nikahlah dengan abang kau itu dulu. Nanti belajar Al-Quran di sini. Kau gaji kan sudah ada tu. Gitu. Tu Pak Kamerak kan dari Bengkalis itu kan. Bengkalis. Bengkalis saya kemarin itu dari Bengkalis itu. Di Teluk Latak apa namanya? Tu. Jadi gitu. Jadikan kota kita ini kota Al-Quran. Maghrib menjelang Isya semuanya baca Al-Quran. Walau anna lal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung itu nampak keimanannya Al-Quran dibaca, insyaallah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan berkah, sejuk kota kita. Aman kota kita, damai kota kita. Sungguh menciptakan kader pemuda remaja yang menjadi insan yang berguna masa depan. Anda ditunggu oleh masyarakat. Anda ditunggu oleh negara. Anda ditunggu oleh agama. Bagaimana menciptakan kedamaian indahnya. Tadi Pak Kapolres kita datang. Coba MOU dengan Pak Kapolres. Besok tak perlu unjuk rasa. Tak perlu kita berpanas-panas, heboh-heboh di lapangan. Buat surat. Pak Kapolres, kami datang nanti ke kantor untuk musyawarah. Jangan untuk demonya kok demo. Itu yang buat bau awuk pasal awak tu. Bahasa Inggrisnya bau awuk. Bikin heboh. Coba dalam Al-Quran. Wa syawirhum fil musyawarah. Bak kecik nenek mama awak. Indak boleh ayah dek pembuluh. Boleh kata dek mau pakai. Indak ada karuan indak kajania. Indak ada kusui indak kasalasai. Sadonya kalau sepakai awak. Kau duduk sama tinggi. Kau tagak. Kau duduk sama rendah. Kau tinggal tagak sama tinggi. Kalau itu awak dipakai dalam filosofis nenek mama awak, Al-Quran menunjukkan awak, maka awak Sumatera Barat itu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Yang awak amalkan itu adalah
alur-alur Al-Quran. Pak Wali bisa lalu, Pak Kapolres bisa lalu, Pak Kapolsek bisa lalu. Kenapa? Kena kenyamanan dan keindahan awak. Pemuda remaja, coba Indonesia merdeka dipelopori salah satu oleh pemuda. Lahirlah Sumpah Pemuda. Reformasi, gugur yang kezaliman oleh anak muda. Oh, kalau dalam dunia Islam, coba baca siapa-siapa yang terjun ke lapangan mulai peperangan Badar sampai peperangan Uhud. Coba anak muda yang pegang tombak sianu, yang pegang panah sianu, yang bawa bendera sianu, sampai terakhir Ali bin Abi Thalib, anak muda. Coba, ini kampung awak, kawan-kawan. Mari kita ciptakan indah, aman, damai, sejuk, barokah. Kalau tadi dibacakan oleh Pak pimpinan kita 3B, itu bagus. Berilmu, beramal. Saya tambah 1. Kalau tadi hanya 2, berilmu, beramal, saya tambah 1. Berakhlak yang mulia. Buatlah ama orang, ama awak. Ayah orang, ayah awak. Kalau pandai bakain panjang, lo biar lama pada bakain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lo biar sayang pada amak kandung. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda remaja, mahasiswa yang berbahagia, cukup demikian dari Lajan 2 balik, kurang sajam. Iya atau enggak? Nah, demikianlah mak ayah kepada kita Spiritas Akademika, kami ucapkan selamat milad yang ketiga boleh. Alhamdulillah senandung Al-Quran siang dan malam di kampus awak dan di kampung awak iko dan di kota awak iko. Pak Wali sangat berbangga hati dengan adanya pemuda remaja yang cinta Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamal Al-Quran. Terutama dosen-dosen kami yang mengajar Al-Quran, mengajarkan ilmu, sains dan lain-lain. Kalau bisa Pak Wali jangan hanya ya yang ompe 7 juta itu dibantu, ya tambahlah entah komputer, ya Pak ya. Tidak berdosa dulu ya. Komputer dibayar agak, ya 10 setahun, 10 setahun, tidak berdosa ya. Pak kami nak contohnya, coba dijajaki seluruh yang ada di KUA itu berapa banyaknya Al-Quran dikumpulkan, diwakafkan kepada surau-surau yang mengaji di kampung awak ika. Sebab di KUA bukan bertahan, bertambah banyak, bertambah banyak, tambah banyak. Terakhir, doa Bapak Ibu kami sangat harapkan untuk kami, sebab walaupun macam iko, ama ayah, iyo kadang-kadang sampai ke Medan, sampai ke Jambi, dan sampai ke Malaysia, doa mak dan bapak rekan-rekan mohon kesihatan kami, keselamatan kami. Sebab akhir-akhir ini banyak imam awak yang diancam, yang ditikam, yang ditembak. Itu yang awak tengok itu hanya sekelintir kecil. Yang di media itu sekelintir kecil. Yang ditengok, yang dipublikasikan. Yang banyak tidak. Padahal banyak yang kena tikam. Banyak yang kena yang dipenjarakan dan lain-lain. Pemuda remaja, awasilah imam-imam awak. Awasilah buya-buya awak. Awasilah khatib-khatib awak. Kalau perlu duduk, jangan terlambat lo Jumat datang. Duduk di saf pertama. Sedangkan di Masjid Nabawi saja ketika itu terjadi akan pembunuhan seorang syekh kita dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Apalagi ke awak kau. Karena dalam Al-Quran, kenapa beberapa orang kini kaum yang namanya Palestina dengan Israel. Itu tidak diheran kalau awak membaca mahasiswa, dosen-dosen, tidak heran awak. Kenapa? Walan tardo angkal. Anda akan sonang, tidak akan sonang. Sebelum awak patuh mengikutinya, tidak akan sonang. Hancur-hancuran pun Palestina nanti tidak juga akan berakhirnya. Cuma Bapak dan Ibu, awak mari sama-sama ciptakan kenyamanan, kesejukan, apalagi di kampung awak. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, mohon maaf, mari kita tutup dengan doa. Walaupun tadi doa sudah dibacakan oleh mahasiswa kita, tapi dalam tertib ada juga bacaan doa ya. Okey, sebelum doa dibaca, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berhadiah Fatihah untuk amak ayah awak yang telah susah melahir dan membesarkan awak. Bila amak ayah sudah tiada, lapang dan diampuni hendaknya dosa mereka. Bila amak ayah awak masih hidup, semoga berbadan sehat, dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajmain al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولدنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم taqabbal ya karim. Sedikit 1 menit mungkin, mohon maaf, minta waktu sama Pak Wali. Kalau ada rekan-rekan besok yang berminat setelah tamat dari kuliah Iko pada di Payakumbuh ko siap kerja tadi, mana tahu ingin ke Pekanbaru, datanglah ke pesantren awak. Mungkin mengabdikan ilmu, mengajarkan kami mengulang ilmu, kami siap menerima kawan-kawan yang sesuai dengan potensinya, sesuai dengan skillnya. Makanya belajarlah dengan baik, patuhlah bagus-bagus, hormati guru awak, 3 bak kecil orang tua awak, tali 3 sepilin, tungku 3 sajarang, ilmu supaya barokah. 1, muliakan orang tua, muliakan alim ulama, muliakan guru awak. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.